Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English class ya. And now I will explain about new material. It's about dialogue asking and telling time ya. This material is for 10th grade ya, for English communication. Okay. So how to asking and telling time, okay? This is expression to asking about time. Jadi ini adalah ekspresi ya untuk menanyakan tentang waktu. Excuse me, could you tell me the time please? Permisi, dapatkah kamu memberitahu saya jam berapa ini? Atau bisa juga, what time is it? Jam berapa ini? Nah itu ya. Ini adalah cara bagaimana kita menanyakan jam ya atau waktu. Kemudian how about telling time? Nah, untuk memberitahu waktu atau memberitahu jam ya kepada orang lain, kita bisa langsung saja pakai ekspresi seperti ini. It is 10:30, for example ya, itu adalah jam setengah melewati jam 10. Kemudian it is 11:15 ya, itu adalah seperempat jam melewati jam 11. Kemudian it is 10 to 10, for example, itu adalah 10 menit lagi menuju jam 10. It is 11:45. Nah, misalkan ini ada 15 menit lagi atau seperempat jam lagi menuju jam, for example 9 ya, jam 9. It is 22, nah, to 8 for example, itu adalah 20 menit lagi menuju jam 9. It is 20:10 for example, itu adalah 20 menit lagi melewati ya, 20 menit melewati jam 10. It is 10:45 ya. It is 10 berarti jam 10, 45 itu berarti 45, jam 10 lewat 45. Kemudian 1 o'clock, ini jam 1 pas itu 1 o'clock. Ini adalah bagaimana caranya kita memberitahu waktu kepada orang lain ya. Oke, selain kita menggunakan waktu itu menggunakan angka eksak ya, misalkan angka 1, 2, 3, 30, terus 31, 32, 6 itu kan merupakan angka eksak ya. There are many ways to talk about the time of day in English without using an exact time. Here are some of those vocabulary words. Jadi selain menggunakan angka-angka eksak tersebut, kita juga dapat memberitahu ya tentang nama waktu ya dalam hari itu dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya apa? Contohnya kata dawn ya, istilah dawn itu digunakan untuk menyatakan waktu ya, in early morning before or just as the sun rises. Jadi di pagi hari ya, sebelum pagi hari itu, sebelum matahari itu terbit. Jadi sebelum matahari terbit itu sekitaran pukul 5:30 ya, dan 5:30 pagi itu jam 5. Nah itu dinamakan waktunya dawn. Kemudian sunrise. Nah, kita sering tahu ya, sering mendengar istilah sunrise. Jadi sunrise itu digunakan untuk keterangan waktu ya, untuk menunjukkan when the sun rises. Jadi ketika matahari itu terbit, dinamakannya sunrise. Kemudian sunset. Biasanya nih ya, when the sun set ya. Jadi istilah sunset itu digunakan ketika ya matahari itu terbit. Kemudian noon, nah noon itu juga digunakan ya untuk istilah tepat ya jamnya di jam 12 siang ya. Jadi selain kita bisa menyatakan what time is it, it is 12 p.m. kita juga bisa menggunakan it is noon ya, siang hari, jadi tepat jam 12 siang. Midnight itu kapan? Midnight itu tepat ya jam 12 malam. Kemudian midday tengah hari ya. Tengah hari itu sekitaran pukul 11 ya sampai pukul 1. 11 siang sampai 1 siang itu dinamakannya midday atau tengah hari ya. Early, the morning hours approximately before 9 a.m. Jadi early itu pagi hari ya, waktu pagi hari ya, jam pagi hari itu sebelum jam 9. Berarti sebelum jam 9 itu jam 8, jam 7, jam 6 yaitu namanya early biasanya ya. Kemudian twilight. Twilight itu apa sih? The time just before the stars come out ya. Jadi waktu ya sebelum bintang-bintang itu keluar. Jadi senja itu, twilight itu senja tapi sebelum ya bintang-bintang itu keluar.
Kemudian dusk itu apa? Dusk itu early evening ya, just before or as the sun is setting. Dusk juga sama, senja ya, tapi senjanya itu sebelum mataharinya itu terbenam. Jadi senjanya itu masih agak ke sore-sorean ya, jadi sebelum mataharinya itu terbenam. Kemudian early evening from about 4:30 to 6 p.m. Jadi sekitaran setengah 5 sore sampai jam 6 sore itu dinamakan early evening ya. Kemudian evening itu apa? The period of time after sunset but before night. Jadi periode itu setelah sunset, kemudian tapi sebelum malam hari, sebelum tidur ya. Jadi sekitaran pukul 7, 8, 6 gitu, itu namanya evening ya. Kemudian late itu the evening hours ya, the evening hours approximately after 11 p.m. Jadi late itu malam hari ya, jam malam. Jam malam itu sekitaran jam 11 lewatan, jam 11.30, kemudian jam 12 juga termasuk late. Oke. Itu adalah cara bagaimana kita menyatakan waktu ya, tanpa menyebutkan angkanya, angka eksaknya ya, angka satunya, duanya, tapi jelas itu waktunya jam berapa, kita bisa menebak begitu ya. Oke, let's practice dialogue. Ini adalah contoh dialog bagaimana kita menanyakan waktu, baik eksak maupun tidak ya. Could you tell me the time please? Dapatkah kamu memberitahu saya jam berapa ini? Nah itu ya. Kemudian Steve, certainly it is 3 p.m. Tentu saja itu jam 3. Nah, jam 3 sore ya. Jam 3 sore itu jelas ya waktunya eksak. Kemudian that late, I thought it was early afternoon still ya. Kamu terlambat ya. Itu terlambat. Saya pikir it was early afternoon ya. Saya pikir siang gitu. Time flies when you are busy. Waktu berjalan ketika kamu sibuk. Kemudian, did you enjoy your morning? Apakah kamu enjoy pagi harimu ya? I did, but now I have to rush in order to get home before dusk ya. Saya pagiku enjoy, tapi saya harus pergi pulang sebelum senja ya, sore, sebelum matahari terbenam. Kemudian have a good evening, see you back here tomorrow bright and early. Kemudian semoga soremu menyenangkan ya. Semoga bertemu kembali di sini besok begitu. Yes, I'll arrive by dawn or shortly thereafter ya. Dawn ini adalah istilah ketika apa? Ketika matahari itu sebelum terbit ya. Saya akan tiba sebelum matahari terbit or shortly thereafter ya. Ini adalah contoh dialog untuk menanyakan waktu. Nah, next dialog, oke. Ini berkaitan dengan nanti dialog untuk UTS kita ya. Dalam dialog ini terdapat menanyakan waktu dan juga menanyakan nama ya, atau perkenalan diri. Jadi berhubungan dengan materi kita yang awal. Could you please tell me what time is it now? Dapatkah kamu memberitahu saya jam berapa ini? Oke. Oh, it is 11 o'clock now. Jadi ini adalah tepat jam 11 ya. Thanks, by the way, do you know the name of the train to Jogja and what time it will leave? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu nama kereta api untuk ke Jogja dan kapan akan berangkat ya? It is Sancaka. It will leave at 7:30 a.m. and 5 p.m. ya, 5 o'clock p.m. Nama keretanya Sancaka, itu akan berangkat jam 7.30 pagi hari ya, dan jam 5 malam. Oh, it's still too long to wait for ya. Oh, jadi masih lama ya, aku harus menunggunya. Kemudian it's okay, you can buy the ticket now and wait for about 6 hours. I'm also waiting for it. Jadi tidak apa-apa, kamu dapat membeli tiket dari sekarang. Jadi kamu menunggu sekitar 6 jam. Saya juga menunggu kok di sini. Nah, itu ya. Really? Oh, I'm glad I have a friend. What is your name? I'm Tiara. Nah, ini adalah ekspresi introduction atau memperkenalkan diri ya. Oh, benar. Saya senang mempunyai teman ya. Nama kamu siapa? Nama saya Tiara. Hai Tiara, I'm Dara.
Nah, hai Tiara, saya Dara. Kemudian Tiara, senang bertemu dengan kamu. Nice to meet you ya, Dara. Kemudian Dara, nice to meet you too, Tiara. Nah, ini adalah ekspresi ya bagaimana caranya kita menanyakan waktu dan juga memperkenalkan diri atau introduction. Ini adalah berhubungan dengan yang nanti akan UTS ya. Jadi UTS-nya yaitu kalian membuat dialog contohnya seperti ini. Jadi di dalamnya itu terdapat ya telling time, telling about time, after that introduction atau memperkenalkan diri. Jadi telling time itu berhubungan dengan materi kita yang terakhir dan introduction itu berhubungan dengan materi kita yang awal-awal pertama ya. Jadi silakan buat ya, please make this dialogue on and write down on folio. Jadi tulis di folio dialognya ya kalau kamu sudah membuat. Kemudian aspek yang dinilai apa? Grammarnya. Setelah itu setelah grammar yaitu pengucapan. Pengucapannya bagaimana? Silahkan kalian baca dialog tersebut dan rekam dialog tersebut. Kemudian silahkan kirim ke WhatsApp saya ya. Okay guys, I think that enough for my explanation today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.